Injil Lukas pasal 19 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan ketika Yesus dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dalam bahasa Inggris dikatakan, "And the rocks will cry out." Inilah yang saya akan sampaikan dalam khotbah pagi hari ini dengan judul "Batu ini akan berteriak." Saya percaya bahwa Tuhan merindukan satu umat, satu jemaat, satu gereja yang dinamis, bukan gereja yang statis, tetapi gereja yang progresif, gereja yang dinamis, gereja yang penuh dengan sukacita, gereja yang berapi-api, gereja yang antusias. Dan saya mau katakan, kalau Anda mau menjadi gereja yang dinamis, dan pada umumnya gereja yang dinamis adalah gereja yang bising, gereja yang rame, gereja yang penuh dengan sorakan, penuh dengan antusiasme, gereja yang bergairah di dalam pujian penyembahan. Bahkan pada saat firman Tuhan pun disampaikan, ada respon, ada keterbukaan, ada satu hal tanggapan yang menyukakan hati Tuhan untuk Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan setiap orang percaya yang memuji menyembah Dia, yang mendengar firman Tuhan, yang melayani, dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan gereja mula-mula dimulai dengan 120 orang di kamar loteng Yerusalem, dan tiba-tiba berkembang menjadi 3.000 jiwa, berkembang lagi menjadi 5.000 jiwa, dan mereka lakukan semua ini tanpa satupun sound system. Tidak ada yang namanya mikrofon, tidak ada yang namanya speaker, tidak ada yang namanya alat musik modern yang kita miliki hari ini. Tetapi mereka bisa dinamis, mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berkembang, karena mereka adalah gereja yang bising. Karena itu, kalau Anda ada di gereja yang bising, seringkali bahkan telinga Anda harus Anda tutup, ya, supaya ya Anda tidak budek. Ya, Anda harus bersyukur ada di gereja seperti ini, karena gereja yang bising adalah gereja yang dinamis. Bukan bising menggosip satu sama lain, bukan bising di dalam menjatuhkan satu sama lain, tetapi bising di dalam memuji menyembah Tuhan, bising di dalam melayani satu sama lain, memberitakan Injil, menjadi berkat bagi sesama manusia ciptaan Tuhan. Ada sesuatu di dalam puji-pujian, penyembahan seperti yang baru saja kita lakukan, yang membawa manifestasi hadirat Tuhan, yang membawa penyingkapan, pewahyuan daripada kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, kalau Anda tidak mau memuji Tuhan, kalau Anda tidak mau menyembah Tuhan, kalau Anda malu-malu di dalam menyembah Tuhan, Anda tidak mau bersyukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan Anda, maka Yesus katakan, batu pun akan bisa berteriak dan memuji Tuhan ganti Anda. Karena itu, jangan malu terhadap batu.
Ya, jadi kalau datang dalam hadirat Tuhan, baik Anda datang sendiri pada saat teduh Anda, ataupun Anda datang secara kolektif seperti ini, mari terbukalah, leluasalah di dalam memuji, menyembah Dia, supaya kita memiliki kehidupan yang dinamis, supaya Roh Kudus diberikan keleluasaan untuk bisa bekerja dengan bebas di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupakan kebesaran Tuhan, dan saya percaya kalau orang benar-benar menyadari kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Bapa, maka orang ini tidak akan malu-malu untuk memuji Tuhan, tidak akan malu-malu untuk mengangkat tangan menyembah Tuhan secara ekspresif sekalipun. Jangan terlalu fokus kepada keperluan kita. Jangan terlalu fokus kepada masalah kita. Justru pada saat kita datang memuji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menaruh segala kegelisahan kita, ketakutan, kekhawatiran kita di kaki Yesus, untuk Dia bisa urusi semuanya, Dia bisa bereskan, dan Dia bisa berikan kepada Anda dan saya damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, jangan sampai kita malu terhadap batu aja yang adalah benda mati bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau Anda tidak mau bersaksi, kalau Anda tidak mau memuji Tuhan, maka batulah yang akan menggantikan Anda untuk menceritakan kemuliaan Allah, untuk mengisahkan berbagai perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan manusia. Kalau Anda perhatikan batu, ada banyak hal, banyak peristiwa menarik yang terjadi di Alkitab yang berkaitan dengan batu, yang melibatkan batu. Karena itu pagi hari ini saya mau izinkan batu-batu ini untuk berkhotbah kepada Anda. Tentunya melalui suara saya, ya kan? Ya. Jadi batu-batu inilah yang akan menceritakan apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah pernah lakukan, dan Dia bisa dan Dia sanggup untuk melakukannya kembali. Saya hanya ingin membangun iman Anda, kepercayaan Anda, mengingatkan Anda untuk kuasa Tuhan yang sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun di dalam kehidupan kita manusia. Batu-batu inilah yang akan menceritakan juga kisah kehidupan kita. Hal-hal apa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, yang akan kita lewati, yang akan kita lalui. Batu yang pertama ada di dalam Kejadian pasal yang ke-28. Batu ini dipakai oleh seorang yang sedang gelisah, sedang stres, sedang bermasalah berat. Dia punya pergumulan yang berat. Dia lari dari rumah karena suatu masalah. Dia kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia kehilangan orang tuanya, dia kehilangan saudaranya, dia kehilangan kenyamanan di rumah bapaknya. Dan saking beratnya pergumulannya, dia meletakkan kepalanya di atas sebuah batu, seperti ditulis di ayat yang ke-11 dari Kejadian 28. Anda tahu siapa orang ini, Anda kenal baik orang ini. Namanya adalah Yakub. Dia punya saudara namanya Esau, yang sedang mengejar dia, mencari-cari dia, mau membunuh Yakub. Karena Yakub seorang pembohong, dia orang yang curang, dia orang yang suka mencuri kemuliaan, orang yang suka mencuri kredit yang seharusnya adalah milik orang lain. Dia suka dengan cara-cara yang licik, dia merebut apa yang seharusnya menjadi milik orang lain, meskipun pada akhirnya adalah milik dia, tetapi dia melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan cara-cara yang Tuhan ingin dia lakukan.
Dengan meletakkan kepalanya di atas batu, seringkali kita pikir bahwa Yakub ini sudah menjadi tidak waras. Dia sudah menjadi gila. Tetapi satu hal, saudara, saya mau memberikan perspektif yang lain. Ternyata Yakub meletakkan kepalanya di atas batu. Dia hendak mengajarkan kepada Anda dan saya tentang suatu hal. Ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang bingung, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus meletakkan kepala kita di atas batu karang yang teguh, namanya Yesus. Karena saking bingungnya, saking galaunya Yakub, dia meletakkan kepalanya di atas Kristus, di atas Tuhan, di atas firman Tuhan. Itulah yang dilambangkan oleh batu Yakub. Dan ketika Yakub meletakkan kepalanya di atas batu yang adalah Kristus itu, yang adalah Tuhan itu sendiri, maka di ayat yang ke-12 dikatakan dia melihat malaikat turun naik dari bumi ke surga, dari surga ke bumi. Ada aktivitas malaikat, ada aktivitas spiritual. Kalau Anda mau mendapatkan mimpi-mimpi dari Tuhan, Anda mendapatkan penglihatan dari Tuhan, kalau Anda menginginkan petunjuk dari Tuhan, letakkan kepalamu di atas batu Kristus. Haleluya. Dan kalau kita melihat setelah Yakub melihat aktivitas ilahi itu, maka di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia mendapatkan visi dari Tuhan, visi yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Karena itu saya mau katakan batu Yakub mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan sanggup untuk memberi kepada Anda mimpi yang diurapi, mimpi yang akan terjadi, mimpi yang pasti akan digenapi di dalam kehidupanmu. Apapun kondisimu saat ini, Tuhan sanggup untuk memberikan mimpi yang tidak bisa dihentikan oleh neraka sekalipun. Kalau Anda mau menaruh kepala Anda pada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus. Tidak peduli apa yang telah salah di dalam hidup Anda, tidak peduli apakah Anda punya koneksi atau tidak, Tuhan sanggup memberikan kepada Anda mimpi. Tuhan sanggup memberikan kepada Anda janjinya dan menggenapinya di dalam hidup Anda. Dan sambil menantikan penggenapan mimpi itu, seperti kesaksian batu Yakub, tetaplah memuji Tuhan. Kalau Anda berhenti memuji Tuhan, maka Yesus katakan batu ini akan berteriak. Sambil kita menantikan mimpi yang Tuhan berikan dalam hati kita digenapi oleh Tuhan, mari kita tetap menyembah Dia, tetap hidup di dalam puji-pujian bagi Tuhan. Sekalipun terkadang kelihatannya suram, kelihatannya tidak mungkin terjadi. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Yakub pada momen itu. Sepertinya mustahil janji Tuhan bisa digenapi. Tetapi Tuhan sanggup untuk melakukannya. Demikian juga Dia sanggup untuk melakukannya bagi Anda dan saya. Itulah batu Yakub. Batu yang kedua, letaknya di daerah yang kering, ada di padang gurun. Dan tiba-tiba suatu hari dalam Keluaran 17 didatangi oleh 2-3 juta orang Israel. Mereka dalam keadaan kehausan, mereka lapar, dan mereka suka bersungut-sungut. Dan saking sebelnya, ayat yang ke-6 dari Keluaran 17, pemimpin bangsa Israel marah dan dia memukul batu itu. Ini yang saya beri nama batu Musa. Berbicara tentang salib Kristus, karena yang dipukul oleh Musa itu melambangkan ketika Yesus sedang mengalami penderitaan di Golgota, di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Batu itu dipukul oleh Musa, dan dari batu itu keluar air, keluar sesuatu yang tadinya
mereka dahaga, mereka haus, mereka kosong. Tetapi air yang keluar ini memuaskan dahaga mereka, memberikan kehidupan kembali. Karena itu disebut sebagai air kehidupan. Batu Musa dalam Keluaran 17 berteriak pagi hari ini dan mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Tuhan sanggup untuk mengirimkan air ke tempat yang kering. Area mana dalam kehidupan Anda yang kering? Anda merasa kosong, Anda merasa haus, Anda merasa rasanya hampa. Kalau engkau bawa area itu pada Tuhan, Dia sanggup untuk membasahi kembali kehidupan Anda yang kosong. Mungkin keuangan Anda kering, mungkin kesehatan Anda kering, mungkin relasi Anda kering, mungkin hubungan Anda, suami dan istri, orang tua dan anak, mengalami kekeringan. Kalau engkau bawa kepada batu penjuru itu, maka Dia sanggup untuk mengalirkan air kehidupan. Dia sanggup untuk membuat jalan saat tidak ada jalan. Dia sanggup untuk memenuhi keperluan Anda saat sepertinya tidak ada jalan. Keperluan Anda bisa dipenuhi. Tuhan sanggup untuk mengirimkan pertolongan pada saat Anda sudah hendak menyerah. Justru seringkali ketika Anda sudah pada poin di mana Anda sudah tidak sanggup lagi, disitulah Tuhan turun tangan untuk membasahi hidup Anda, untuk mengeluarkan air kehidupan dari gunung batu itu. Jadi kalau Anda merasa kering hari ini, datanglah kepada air yang hidup itu. Dan ketika kita datang kepada air yang hidup, maka seperti dikatakan oleh Yesus sendiri, Yohanes 7 ayat 38, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Anda tidak perlu lagi bergantung, Anda tidak perlu lagi dompleng orang lain, tetapi Anda memiliki sumber itu sendiri. Karena Anda datang kepada batu penjuru, batu yang dilambangkan oleh batu Musa di dalam Keluaran 17. Tuhan sanggup untuk membasahi area kehidupan Anda yang kering. Batu yang ketiga terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Batu ini kokoh berdiri. Batu ini selama bertahun-tahun menakutkan bagi umat Allah, bagi bangsa Israel. Batu ini menjadi penghalang bagi umat Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk masuk ke dalam warisan ilahi, warisan yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Ada penghalang yang besar, batu Yeriko. Itulah batu yang ketiga. Tetapi suatu hari Tuhan memberikan hikmat kepada Yosua, pemimpinnya. Dia katakan, kelilingi batu itu. Kelilingi 1 kali dalam 6 hari. Pada hari yang ke-7, kelilingi 7 kali. Dan setelah 7 kali engkau mengelilingi pada hari yang ke-7, dikatakan di ayat yang ke-16, bersoraklah. Ini pada hari yang ke-7. Batu Yeriko merasakan, dia punya pengalaman tentang kuasa daripada puji-pujian kepada Tuhan hari itu. Karena ketika bangsa Israel mulai bersorak, ketika mulut mereka terbuka dan berseru dan berteriak di hadapan Tuhan, maka kuasa puji-pujian itu meruntuhkan, merobohkan tembok yang kokoh ini, batu Yeriko. Dan saya mau katakan kepada Anda dan saya, tembok Yeriko, batu Yeriko datang ke ibadah pagi hari ini untuk mengajarkan kepada Anda dan saya, untuk bersaksi kepada Anda dan saya. Dan dia mau mengatakan bahwa sampai hari ini pun tembok masih bisa diruntuhkan. Tembok apa dalam hidup Anda yang membuat Anda terhalang kemajuan Anda? Adakah
tembok penolakan? Adakah tembok kemiskinan? Adakah tembok pemberontakan? Adakah tembok keterikatan dosa, keterikatan kebiasaan buruk yang Anda kepengen keluar, tapi selalu Anda menabrak tembok itu dan tidak bisa menghancurkan tembok itu? Tahukah Anda tembok Yeriko itu begitu lebar, begitu kokoh, mereka bisa yang namanya perlombaan atau pertandingan kereta kuda di atas tembok itu. Di atasnya, bukan di dalamnya, tapi di atasnya, saudara. Mereka bisa bikin horse race, ya, chariot race. Sedemikian tebalnya, sedemikian kokohnya tembok Yeriko. Runtuh hanya karena kuasa pujian penyembahan. Karena itu tidak ada tembok yang tidak bisa runtuh dalam kehidupan Anda kalau engkau seorang worshiper. Kalau engkau seorang penyembah dan pemuji Tuhan, tidak ada tembok yang tidak bisa runtuh dalam kehidupan Anda. Tembok apa yang membatasi ruang gerak Anda? Tembok keterbatasan, tembok rasisme, tembok kenajisan, tembok stagnasi. Anda tidak bisa lagi mengalami kemajuan, baik dalam keuangan, dalam karir Anda, dalam bisnis Anda, rasanya stuck. Tembok itu pun Tuhan bisa runtuhkan kalau engkau terus menyembah Dia, kalau engkau terus memuji Dia, hidup di dalam atmosfer hadirat Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang sanggup untuk merobohkan tembok bahkan sampai hari ini. Haleluya. Jadi sudah 3 batu. Batu Yakub, batu Musa, batu Yeriko. Batu yang keempat. Ya, khotbah saya kalau Anda harapkan ya dalam-dalam banget, ini enggak dalam-dalam banget. Ini sangat mudah untuk dimengerti. Ya. Batu yang keempat terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Anda tahu, Anda yang akrab dengan firman Tuhan, Anda tahu begitu disebutkan pasal 17 1 Samuel, oh iya, Daud dan Goliat. Batu yang keempat adalah batunya Daud. Batu ini awalnya kasar, tajam, pinggirannya itu tajam, bahkan bisa melukai orang. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa tersayat kulit Anda. Anda bisa berdarah dan terluka karena memegang batu ini. Dan batu ini ada terletak di dalam sungai. Batu ini melambangkan orang yang hidupnya kasar, orang yang perilakunya kasar, orang yang perkataannya kasar, orang yang sikapnya kasar, orang yang suka mencuri kemuliaan, orang yang suka menyakiti orang lain, orang yang berkelakuan buruk. Inilah batu yang nantinya dipakai oleh Daud. Awalnya adalah batu yang kasar, tetapi karena dia ada di dalam sungai dan arus sungai itu terus-menerus menggerus batu ini, terus-menerus memproses batu ini, terus-menerus mengikis pinggiran batu ini, sehingga lama-kelamaan batu yang kasar ini menjadi batu yang licin, menjadi batu yang smooth, yang begitu mulus kalau Anda pegang dan tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Arus sungai itu berbicara tentang Roh Kudus. Arus sungai itu berbicara tentang firman Tuhan. Kalau engkau punya perilaku yang kasar, engkau punya perkataan yang kasar, sikapmu kasar, ya bahkan perkataanmu tajam, ya, yang suka menyakiti hati orang lain, suka menyinggung perasaan orang lain, maka engkau perlu untuk ada di dalam arus sungai kehidupan itu. Engkau terus harus mendengar firman Tuhan, bahkan lebih banyak lagi. Engkau harus minta kepada Roh Kudus, bentuk aku, ubahkan aku, perhalus aku, licinkan hidupku, supaya aku memiliki smooth edges, pinggiran yang mulus. Don't let me have a rough edge.
Jangan izinkan kehidupanku tetap tajam, sehingga ketika aku bersinggungan dengan orang, orang berdarah karena aku, orang terluka karena aku. Kita perlu firman, dan hanya firman, hanya Roh Kudus, hanya air kehidupan yang daripada Tuhan itulah yang sanggup untuk memuluskan perilaku kita, memuluskan perkataan kita, memperhalus sikap kita. Jangan pernah berkata bahwa aku datang, aku terlahir sebagai ras tertentu, sebagai suku tertentu, memang seperti dari sononya seperti itu. Oh, Anda jangan remehkan kuasa arus sungai kehidupan. Karena Tuhan sanggup untuk merubah Anda kalau engkau memang mau untuk diubahkan. Dan pada akhirnya setelah dibentuk batu ini menjadi halus, mungkin Anda merasa bahwa oh, aku sudah baik kok. Aku gak pernah menyakiti orang. Kenapa? Hidupku susah. Batu ini pun seperti itu, saudara. Tahukah Anda batu yang mau dipakai oleh Daud itu, sekalipun sudah halus pinggirannya, rupanya dia pun tertanam, tertancap di dalam lumpur. Ini berbicara tentang kalaupun Anda sudah baik, bukan berarti segala sesuatu akan berjalan seperti yang Anda harapkan, seperti yang Anda doakan, seperti yang Anda inginkan. Tidak semua orang kita bisa kontrol, kita bisa kendalikan mereka, bagaimana mereka memperlakukan kita, bagaimana mereka berkata-kata kepada kita. Dan mungkin karena kelakuan seseorang, mungkin karena bagaimana orang berkata-kata tentang kita, sekalipun kita memiliki kehalusan, kita sudah licin di dalam sikap kita, dalam perkataan kita, di dalam perilaku kita, kita sudah sopan, kita sudah baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa tertancap di dalam lumpur kehidupan. Satu kondisi di mana kita merasa bingung, kita merasa hilang arah dan tujuan. Demikian juga batu ini, saudara. Kenapa Tuhan izinkan batu ini tertancap di dalam lumpur? Karena Anda dan saya, untuk bisa keluar dari lumpur kehidupan, kita memerlukan tangan Sang Gembala. Batu ini bisa keluar dari lumpur di mana dia tertancap. Arus sungai yang begitu menghantam dia, yang begitu menghajar dia, membuat dia pusing. Satu hari ada seorang gembala bernama Daud. Dia mengulurkan tangannya dan tangannya masuk ke dalam air sungai itu. Dan dia dari sekian banyak batu, tangannya memilih batu tersebut. Dan batu ini keluar dari lumpur. Anda dan saya mau keluar dari masalah, Anda butuh tangan Sang Gembala. Dan kita punya gembala yang baik, namanya Yesus Kristus. Ada batu yang lain, yang lebih elok, yang lebih tampan, yang lebih cantik, yang lebih halus, yang lebih berpendidikan. Tetapi untuk satu alasan Tuhan memilih batu ini. Gembala itu memilih batu yang ini, yang khusus ini, saudara. Memang ada 5 yang dipilih, tapi 1 yang membunuh Goliat. Daud menaruhnya di kantong. Gembala ini menaruhnya di kantong sebelum dia memakai batu ini pada umban. Dan ketika batu ini ditaruh pada umban dan mulai diputar-putar umban itu, demikian juga dalam kehidupan kita, seringkali kita mengikuti proses Tuhan, kita seperti diputar-putar. Kita menjadi pening, kita menjadi pusing, kita menjadi disoriented, kita tidak tahu arah dan tujuan. Kenapa Tuhan? Aku seperti diputar-putar. Sepertinya Tuhan aku stuck, aku gak kemana-mana. Masalahku itu aja. Kita sedang diputar dalam umban itu. Tapi percayalah Anda, kalau Anda terus mengikuti putaran Tuhan, kalau Anda terus mengikuti prosesnya Tuhan, maka satu hari putaran ini tidak akan terus berputar. Tapi Anda dan saya yang adalah batu itu akan dilepaskan masuk dalam destiny kehidupan kita. Mimpi dan visi yang Tuhan berikan di dalam hati kita, kita akan melihat hal itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan sedang mempersiapkan karakter kita dikikis, perilaku kita dikikis, perkataan kita
dikikis, cara pandang kita dibentuk, perspektif kita, penilaian kita, kesabaran kita, kesetiaan kita sedang diuji. Karena itu teruslah ikuti proses Tuhan sekalipun membuat Anda pusing. Oh, berapa banyak di sini yang pusing di dalam menjalani kehidupan ini. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi banyak kali saya merasa pusing dengan Tuhan, kok maunya apa sih? Kemana sih arah tujuanku? Apakah aku ada di jalur yang benar? Itu Anda sedang diputar, saudara. Seperti pada umban gitu. Dan ikuti putaran itu. Karena saya mau katakan Anda tidak akan bisa mencapai potensi terbesar Anda. Batu yang licin ini, bisa saja dia sudah licin, tapi tetap di dalam sungai, nggak ada gunanya. Tapi pada akhirnya batu ini di tangan gembala, karena mengikuti semua proses yang diharuskan dan diwajibkan, akhirnya dia menemui potensinya yang maksimal. Potensinya adalah mengalahkan, menghancurkan, merobohkan raksasa Goliat. Demikian juga Anda dan saya, kita tidak akan pernah mencapai potensi maksimal kita kalau bukan tangan gembala terlibat dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Sampai gembala itu memegang hidup kita, dia benar-benar mengendalikan hidup kita, maka potensi hidup kita akan sulit untuk tercapai. Oh, kita bisa mencapai jabatan yang tinggi, kita bisa mencapai satu level kekayaan yang membuat hidup kita nyaman dan aman secara finansial. Tapi berapa lama engkau bisa bertahan di sana? Apakah engkau tetap bisa menjadi berkat bagi keluargamu, tetap mempertahankan pernikahanmu utuh, keluargamu harmonis? Apakah engkau tetap bisa melayani Tuhan? Apakah engkau tetap hidup takut akan Tuhan? Itu diperlukan proses pengikisan, diperlukan putaran-putaran ilahi di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mencapai potensi yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan kita. Dan batu Daud mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa raksasa pun bisa roboh sampai hari ini. Tuhan bisa memakai Anda dan saya, Tuhan bisa memakai anak-anak Anda, Tuhan bisa memakai cucu-cucu Anda untuk merobohkan berbagai raksasa kehidupan. Raksasa depresi, raksasa ketakutan, raksasa keputusasaan, raksasa hutang. Mungkin Anda sedang menghadapi hutang yang begitu besar dalam kehidupan Anda. Raksasa itu pun bisa Tuhan robohkan kalau kita mengizinkan Tuhan memegang hidup kita. Ada kalanya kita merasa kecil, batu itu pasti merasa kecil. Tapi sekalipun kecil, kalau Tuhan menyertai, hal itu bisa menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang berarti, sesuatu yang signifikan di dalam kehidupan ini. Tahukah Anda, seringkali kita mengutip Ulangan 32 ayat yang ke-30. Di sana dikatakan bahwa satu orang mengalahkan 1.000, dua orang mengalahkan 10.000. Kita terlalu fokus kepada dua orang mengalahkan 10.000. Tahukah Anda, satu orang saja bisa mengalahkan 1.000. Itu artinya urapan 1.000 kali lipat. Artinya apa? Satu kali Anda memuji Tuhan, satu kali Anda berdoa, satu kali Anda berpuasa, satu kali Anda dapat mengendalikan emosi ketika orang menyakiti Anda, satu kali saja Anda sudah sanggup mengalahkan 1.000 roh jahat, 1.000 kuasa kegelapan. Anda bisa usir dari kehidupan Anda hanya dengan satu tindakan, hanya dengan satu ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kita ampuni dia dan kita tidak balas. Kita sudah mengalahkan 1.000 iblis. Haleluya. Sekali kita nyanyi satu lagu saja, kita nyanyi di hadapan Tuhan, kita sudah menjauhkan roh kemiskinan, 1.000 roh kemiskinan dari kehidupan kita. Haleluya. Hanya dengan satu kali, satu orang saja.
Karena itu jangan remehkan kuasa dari hal yang kecil. Satu ini adalah angka yang kecil, tapi kecil bersama dengan Tuhan menjadi hal yang besar, menjadi hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Batu yang keempat adalah batu Daud. Ikuti proses Tuhan sampai Tuhan lepaskan kita masuk dalam destiny akhir yang Tuhan mau kita ada di dalamnya. Batu yang kelima tertulis di dalam Markus pasal yang kelima. Batu ini hidup di sekitar orang yang bernama Legion. Legion adalah atau melambangkan 2000 iblis. Minimal 2000 iblis. Anda yang sering membaca Markus 5, Anda pasti tahu kenapa 2000. Dari mana 2000? Ya kan? Karena nantinya ketika Tuhan mengusir Legion keluar dari orang ini, roh jahat ini masuk ke 2000 babi. Ya, artinya minimal ada 2000 roh jahat. Namanya Legion orang ini, dan orang ini suka merusak dirinya sendiri. Jadi batu ini bukan hanya berbicara tentang apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita, tetapi juga menceritakan tentang kehidupan manusia itu sendiri. Legion suka menghancurkan tubuhnya sendiri. Karena di ayat yang kelima dikatakan dia suka memukuli dirinya dengan batu. Batu inilah yang dipakai oleh orang ini untuk menyayat kulitnya, untuk menyakiti dirinya sendiri. Dia punya kecenderungan mungkin suicidal. Dia punya kecenderungan untuk kepengen bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya yang begitu terbelenggu, begitu terikat, dia tidak bisa lepas. Orang ini menghancurkan secara bertahap kehidupannya sendiri. Potensi yang Tuhan taruh di dalam dirinya, dia coba hancurkan sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan orang ini. Tidak ada satu konselor pun yang bisa menyembuhkan Legion. Pikirannya tidak waras. Kita sebut orang seperti ini orang gila, orang sakit jiwa. Tapi suatu hari seseorang dari Galilea muncul di daerah bernama Gerasa. Dan perhatikan di sini, saudara. Perhatikan, ini pewahyuan bagi Anda. Yesus datang, orang ini kerasukan minimal 2000 roh jahat. Ketika Yesus hadir, apa yang terjadi? Orang ini lari untuk menyembah Yesus. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi Anda untuk berkata, aku malas menyembah Yesus. Setan membuatku tidak bisa menyembah Yesus. Oh, jangan pernah bilang begitu. 2000 iblis tidak bisa menghentikan orang itu untuk berlutut di hadapan Yesus. Apa alasanmu untuk tidak mau menyanyi bagi Tuhan? Itu adalah kesalahanmu sendiri. Itu adalah pilihanmu sendiri. Itu adalah keputusanmu sendiri. Karena 2000 iblis pun tidak bisa menyetop orang ini untuk menyembah Yesus. Apa dalilmu? What's your excuse for not worshiping God? Ini dahsyat, saudara. Artinya pelajarannya di sini tidak ada yang bisa menghentikan penyembahanmu. Stop beralasan, stop berdalih. Oh ya, iblis hari ini sepertinya tidak mau aku menyembah Tuhan. Oh ya? Seberapa berkuasanya sih iblis? Orang ini datang lari kepada Yesus. Di dalamnya ada Legion, saudara. No more excuse. No more excuse. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, setiap minggu kurang lebih kita nyanyi lagu-lagu yang mirip-mirip, ya kan, mungkin 1-2 lagu berbeda, tapi tidak sepenuhnya lagu yang baru. Saya selalu bilang sama mereka, belajar, jangan malu, jangan merasa tidak pede, tidak nyaman
Oh, mereka kalau nyanyi K-pop PD-nya luar biasa, ya kan? Bisa sampai teriak-teriak. Loh, kenapa kalau dalam hadirat Tuhan nggak mau nyanyi? Bukankah nyanyi buat Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada sanggup untuk menirukan K-pop idol Anda? Oh, dahsyat, saudara. Menirukan K-pop idol nggak ada berkatnya. Memuji Tuhan, oh, surga terbuka bagi Anda. Haleluya. Dan tembok-tembok bisa jatuh, bisa rubuh di dalam kehidupan Anda. Area kehidupan Anda yang kering menjadi basah. Tahukah Anda bahwa iblis tidak bisa berenang dan dia takut air? Ini buktinya. Karena ketika iblis itu masuk ke dalam babi, babi itu lompat, dia masuk ke laut, mati. Artinya apa? Iblis gak bisa berenang, saudara. Iblis tidak bisa berenang dan dia sangat takut pada air. Karena itu pastikan hidup Anda berair. Pastikan hidup Anda, jiwa Anda, roh Anda, pikiran Anda tetap basah dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman Tuhan. Jangan izinkan ada area kehidupanmu yang kering. Karena iblis sangat suka daerah yang kering. Dia paling takut air, saudara. Batu orang Gerasa ini mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa Yesus sanggup memerdekakan yang terikat. Bahkan tidak peduli masa lalu Anda. Anda bisa adalah orang yang penuh luka di dalam kehidupan Anda. Orang ini penuh luka. Bukan hanya luka batin, luka fisik. Tetapi Yesus masih tetap bisa memakai orang ini. Dia sanggup memulihkan orang ini. Yesus sanggup menyelamatkan Anda dari apapun yang menghancurkan hidup Anda, keluarga Anda, pernikahan Anda, keuangan Anda, karir Anda, apapun yang menjadi pergumulan Anda. Yesus sanggup untuk memulihkan. Yesus sanggup untuk memakai Anda di mana Anda berada, dalam kondisi apapun Anda, kalau Anda mau menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Lewat kehidupan penyembahan, puji-pujian, dekat, lekat, intim dengan Yesus. Batu yang terakhir terdapat di Injil Yohanes pasal yang ke-8. Batu ini, kalau hari ini batu ini diberikan kesempatan dan saya wawancara di sini, batu ini akan bersaksi. Suatu hari dia melihat perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Dan dosanya adalah dosa moral. Ini dosa yang sangat-sangat ditakuti, yang sangat-sangat dibenci di dalam gereja. Dosa perzinahan. Dan kita bisa gantikan di situ dosa moral yang lain. Dosa aborsi, dosa pornografi, dosa seks bebas, dan lain sebagainya. Batu itu melihat perempuan ini dihakimi, hendak dirajam oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Perempuan ini dilemparkan di depan Yesus. Dan mereka memakai batu yang adalah hukum Taurat. Batu melambangkan hukum Taurat dalam hal ini. Mereka memakai batu untuk menuduh dan menghakimi perempuan ini. Perintah Yesus ayat yang ke-8, ayat yang ke-11 dari Yohanes 8. Perhatikan perintah Yesus. Perintah Yesus ini bukan izin untuk berbuat dosa. Perintah Yesus ini bukan kebebasan untuk berbuat dosa. No, perhatikan perintah Yesus. Yesus berkata kepada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak berkata, pergilah dan kurangilah perbuatan dosamu. Bukan itu perintah Yesus. Perintah Yesus adalah pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Yesus di antara semua orang di situ, dialah satu-satunya yang layak untuk melempar perempuan ini dengan batu. Tetapi dia tidak melakukannya. Inilah batu yang ke-6. Batu belas kasihan. Batu kasih karunia. Pelajaran bagi Anda yang suka menghakimi orang berdosa, yang suka
menghukum dan menuduh orang berdosa. Ini pelajaran penting. Batu yang keenam mengajarkan kepada Anda dan saya. Lemparkan seorang berdosa yang didapati bersalah. Lemparkan orang ini pada Yesus. Maka apa yang terjadi? Yesus akan mengampuni, Yesus akan memulihkan, dan Yesus akan menunjukkan belas kasihan kepada orang ini. Yesus akan memberikan kesempatan kepada orang ini untuk bangkit kembali dan memperbaiki hidupnya. Kalau Anda mau melihat seorang berdosa dirajam, bawa orang itu ke para pemimpin agama, ke orang-orang yang religius, orang-orang yang pandai bertaurat, bawa kepada orang-orang seperti ini, maka perempuan itu akan dirajam. Orang-orang yang merasa lebih kudus dari semua orang, bawa perempuan ini kepada orang-orang seperti itu, maka perempuan ini akan dirajam. Tapi jangan pernah bawa perempuan ini kepada Yesus. Kalau Anda yang suka menghakimi, Anda yang suka menghukum orang berdosa, kalau engkau bawa orang berdosa kepada Yesus, Yesus akan pulihkan orang ini. Anda kepengen orang ini dihukum, tetapi Yesus memulihkan orang yang benar-benar berbalik kepadanya dengan hati yang penuh dengan pertobatan. Jadi yang terakhir pelajaran bagi Anda, batu yang keenam mengajarkan kepada Anda dan saya, pilihan ada di tangan kita. Kita bisa menjadi pelempar batu, atau kita bisa menjadi pemindah batu. Kenapa batu perlu dipindahkan? Lazarus supaya dia bisa keluar dari kubur kehidupannya, Yesus katakan, pindahkan batu itu. Angkatlah batu itu. Ketika melihat orang yang berdosa, orang yang bersalah, kita dihadapkan pada dua pilihan. Lempar batu atau pindahkan batu. Be a stone mover. Don't be a stone thrower. Jangan menjadi pelempar, orang yang suka menghakimi, orang yang suka menuduh, orang yang suka menghukum orang lain, orang yang suka orang lain dihukum oleh Tuhan, padahal ya Tuhan, penghukuman Tuhan itu sudah di kayu salib, saudara. Kalau orang percaya tidak ada lagi penghukuman, bukankah itu Roma 8 ayat pertama dikatakan di sana? Tidak ada lagi penghukuman, no more condemnation. Jadi jangan suka Anda sesama orang percaya saling mengatakan bahwa engkau sedang dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum orang percaya, karena hukuman bagi orang percaya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan itu kita akan peringati sebentar lagi. Dan penghakiman bagi dunia pun, dengar ini saudara, penghakiman bagi dunia masih di depan kita. Masih di depan kita. Masa kesesakan besar, itulah penghakiman dan penghukuman bagi dunia. Yang pada akhirnya orang-orang ini semua akan masuk dalam lautan api, neraka. Karena itu dalam kehidupan kita, mari kita menjadi pemindah batu. Jangan menjadi pelempar batu. Haleluya. Pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Maka 6 hal ini akan terjadi. Yang pertama, Tuhan sanggup untuk mengurapi mimpi, dan kita akan melihat malaikat Tuhan bekerja. Yang kedua, pujilah Tuhan, maka di padang gurun akan ada sungai yang mengalir. Pujilah Tuhan, maka tembok akan runtuh. Pujilah Tuhan, maka raksasa akan roboh. Dan Tuhan sanggup untuk melepaskan kita pada destiny yang Dia sudah tetapkan bagi kita. Yang kelima, pujilah Tuhan, maka iblis akan lari daripadamu. Karena orang yang basah ditakuti oleh iblis. Yang keenam, pujilah Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memindahkan batu yang menghalangi kita keluar dari kubur kehidupan, dari kehidupan kita, supaya kita bisa mencapai potensi kita yang maksimal demi kemuliaan nama Tuhan. Itulah kesaksian batu-batu yang berteriak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.